Salisan fil qiyasi. Fa inna ba'dal mujtahidina minasyi'ati wa zahiriyati ankaru al-ihtijaja bil qiyasi wa nafau ay yakuna masdaran lit tashri'i wa lihadza summu nufatul qiyas. Yang ketiga, perbedaan dalam qiyas. Karena sebagian mujtahid dari Syiah dan Zahiriyah mengingkari kehujjahan atau berhujjah dengan qiyas, dan mereka menafikan qiyas sebagai salah satu sumber dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu mereka dinamakan sebagai orang-orang yang menafikan atau menegasikan qiyas. Wa jumhurul a'immati ihtajju bil qiyasi wa addauhu al-masdar at-tashri'iyya ba'da al-Qur'ani was sunnati wal ijma'i. Walakinnahum ma'a ittifaqihim ala annahu hujjatun ikhtalafu fi ma yasluhu ay yakuna illatan lil hukmi wa yubna alaihi al-qiyasu. Mayoritas imam mereka berhujjah dengan qiyas dan menganggapnya sebagai salah satu sumber dalam menetapkan hukum setelah Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Tetapi meskipun mereka sepakat bahwa qiyas adalah hujjah, mereka berbeda pendapat dalam hal mengenai apa yang layak dikategorikan sebagai ilat hukum dan juga apa yang menjadi pondasi qiyas. Wa nasha'a an hadza aidan ikhtilafun fil ahkam. Dalam hal ini juga yang menyebabkan perbedaan dalam hukumnya. Maksudnya adalah meskipun para ulama itu sama sepakat terhadap qiyas, tapi mereka berbeda dalam menentukan apa yang dimaksud dengan ilat, apa ketentuannya, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan misalnya rukun-rukun qiyas. Wa amma ikhtilafuhum fin naz'ati at-tashri'iyyati faqad zahara fi inqisamihim ila fariqi ahli al-hadithi wa minhum aktsaru mujtahidil Hijaz wa fariqu ahli ar-ra'yi wa minhum aktsaru mujtahidil Iraqi wa laysa ma'na hadzal inqisami anna fuqaha al-Iraqi la yasturuna fi tashri'ihim 'anil hadits wa anna fuqaha al-Hijazi la yasturuna fi tashri'ihim 'anil ijtihadi bir-ra'yi li'annahum jami'an muttafiquna 'ala anna al-hadits hujjatun syar'iyyatun mulzimatun wa anna al-ijtihada bir-ra'yi ay bil qiyasi hujjatun syar'iyyatun fi ma la naswa fi. Adapun perbedaan mereka dalam hal pertentangan dalam menetapkan hukum adalah bahwa mereka terbagi ke dalam kelompok ahli hadis yang itu isinya adalah penduduk Hijaz, ulama Hijaz, dan kelompok ahli rasional, ra'i, yaitu mayoritas para mujtahid Iraq. Pembagian ini bukan berarti bahwa para ahli fikih dari Irak ketika menetapkan hukum itu tidak didasari oleh hadis, tidak berdasarkan hadis. Wa anna, dan juga para ahli fikih Hijaz bukan berarti ketika mereka berdalil menetapkan hukum tidak menggunakan akal, karena mereka semua pada dasarnya bersepakat bahwa hadis merupakan hujjah syar'iyyah yang mengikat, yang wajib, dan ijtihad dengan akal atau qiyas merupakan hujjah syar'iyyah ketika tidak ada teks sama sekali. Wa innama ma'na hadzal inqisam wa sababu hadhihi tasmiyah anna fuqaha al-Iraq am'anu an-nazar fi maqasid asy-syari' wa fil usus allati buniya 'alaiha at-tashri' faqtana'u bi anna al-ahkam asy-syar'iyyah ma'qulun ma'naha wa maqsudun biha tahqiqu masalihin nas. Maksud atau makna dari pembagian ini dan sebab penamaan ini adalah bahwa para ahli fikih Irak mereka bernalar secara mendalam atau mereka menggali secara mendalam untuk memperoleh tujuan-tujuan syari alias Allah, dan juga menyelam untuk menemukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan ditetapkannya hukum.
Dan mereka juga berpikir bahwa, atau mereka juga menganggap bahwa hukum-hukum syarak itu masuk akal dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Wa bi annaha, dan dengan kemaslahatan itu, ta'tamidu ala mabadi'in wahidatin wa tarmi ila ghayatin wahidatin. Para ahli fuqaha Irak ini kemudian berpegangan pada satu prinsip dan menuju satu prinsip, wahia lihada la budda an takuna muttasiqatan wala ta'arudah wala tabayuda baina nususiha wa ahkamiha. Dan kemaslahatan ini adalah sebuah keniscayaan, atau mau tidak mau haruslah terang benderang dan juga tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan baik antara nas maupun hukumnya. Wa ala hadzal asas, berdasarkan prinsip ini, yafhamunan nusus, para fuqaha Irak memahami teks, wa yurajjihuna nassan ala nassin, dan mereka mengunggulkan makna nas atas makna nas yang lain. Wa yastanbituna fi ma la nassa fihi, dan mereka menggali sesuatu yang tidak terdapat nasnya. Walau adda istinbatuhum ala hadzal asas ila sarfi nassin an zahirihi aw tarjihi nassin ala akhara aqwa minhu riwayatan hasbal zahiri. Dan mereka menggali sesuatu yang tidak ada nasnya ketika istinbat mereka wahum min ajli hadza la yataharrajuna minas sa'ati fil ijtihadi bir ra'yi wa yaj'aluna lahu majalan fi aktsari buhusihim at-tashri'iyati. Ketika istinbat mereka berdasarkan prinsip ini, kemudian beralih dari nas, beralih dari zohir atau literalnya nas, atau mengunggulkan nas atas yang lain yang lebih kuat riwayatnya, itu secara zohir. Alias mereka itu akan beristinbat ketika istinbatnya berdasarkan prinsip mengunggulkan nas atas yang lain itu didasari bahwa ketika secara literal teks itu ada yang lebih kuat riwayatnya. Wahum min ajli hada, mereka berdasarkan hal ini tidak menyulitkan untuk membuka peluang ijtihad dengan akal dan menjadikannya sebagai ladang atau lahan dalam banyak hal pembahasan mereka ketika menetapkan hukum. Wa amma fuqaha'ul Hijaz faqad anau bihifzil ahadits wa fatwa sahabah wattajahu fi tashri'ihim ila fahmi hadhihi al-athar hasba ma tadullu alaihi ibaratuha wa tatbiquha ala ma yahdusu min al-hawadisi ghairu bahithina fi ilalil ahkami wa mabadi'iha. Fa idza wajadu ma fahimuhu minan nasi la yattafiqu ma'a ma yaqtadihi al-aqlu lam yubanu bihadza wa qalu huwa an-nas. Sedangkan para fuqaha Hijaz yang berfokus pada memelihara atau menghafal hadis dan fatwa sahabat, mereka ketika menetapkan hukum, garis atau koridor yang digunakan dalam memahami teks adalah sesuai apa yang ditunjukkan oleh redaksi teks alias hadis, dan menerapkannya pada berbagai kasus tanpa melihat apa alasan hukum dan prinsip-prinsip hukum. Ketika mereka menemukan teks yang mereka pahami yang itu tidak sesuai dengan akal, maka mereka tidak menganggap atau tidak peduli dengan apa yang sesuai dengan akal dan mengatakan beginilah atau demikianlah nasnya. Wa kanu min ajli hadza
yataharrajuna minal istihadi birra'i wa la yalja'una ilaihi illa 'inda darurati al-quswa. Mereka berdasarkan hal ini mempersulit atau mempersempit ijtihad dengan akal dan tidak menggunakan akal kecuali dalam keadaan genting sekali. Masalan warada fil hadisi anna fi kulli arba'ina syatan wa anna shadaqatal fitri sa'un min tamrin aw sya'irin wa anna man radda syatal musarrah ba'da ihtilabi labaniha radda ma'aha sa'an min tamrin. Misalnya ada beberapa contoh seperti hadis bahwa bagi orang yang punya 40 kambing maka zakatnya 1 kambing. Kemudian zakat fitrah, zakatnya adalah 1 sok dari tamar atau syair. Dan bagi orang yang mengembalikan kambing yang diternak sesudah diperas susunya, maka dia wajib mengembalikan kambing itu beserta 1 sok dengan tamar. Fuqahaul Iraqi yafhamuna hadhihi nusus ala dawi ma'naha al-ma'qul wa maqsad syari'i min tashri'iha. Para fuqaha Irak memahami teks ini berdasarkan makna yang rasional dan sesuai dengan tujuan syari' ketika menetapkan hukumnya. Wa huwa annal malik, yaitu bahwa seorang yang memiliki arba'ina syatan yajibu alaihi ayyan fa'a al-fuqara'a biwahidatin aw ma yu'adiluha. Orang yang punya 40 kambing wajib memberi manfaat kepada para fakir dengan 1 ekor kambing atau yang senilai 1 ekor kambing. Wa anal mutasaddiq bi shadaqatil fitri yajibu alaihi ayyan fa'ahum bi sa'in min tamrin aw ma yu'adiluhu. Dan orang yang punya kewajiban zakat fitrah maka wajib baginya zakat dengan 1 sok dari tamar atau yang senilai dengan tamar kurma. Wallabanul muhtalab, dan susu yang diperas yudmanu bimislihi au qimatihi, dan susu yang diperas itu nanti diganti dengan perasan susu juga atau yang senilai. Walaisa khususus syati awis su'ai maksudan li syari'. Bukan berarti kekhususan penyebutan kambing atau sok itu tujuan utama dari Allah yang memberi syariat. Faman zakka biqimati syati aw tasaddaqa biqimati su'i aw domina labdal musurrati biqimatihi ajza'ahu li anal maksuda naf'ul fuqara'i wa ta'widul mali. Dan barang siapa yang zakat dengan nilainya kambing atau sedekah fitr dengan nilainya dengan 1 sok atau mengganti susu hewan kambing yang diternak tadi, yang diperah tadi dengan nilainya, maka cukup itu sudah memenuhi tujuan syari', yaitu memberi manfaat fuqara dan juga mengganti barang yang digunakan atau dirusak.